Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Monica, kelas A01 Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi mata perkuliahan Sistem Informasi Manajemen dengan subjudul Komponen Sistem Informasi Manajemen. A. Sistem informasi. Menurut Bonner dan Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih subsistem yang mempunyai hubungan dan memiliki suatu tujuan yang sama. Sedangkan informasi menurut Bonner dan Hopwood menyatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Mojadi, informasi adalah olah data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi penerima dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau yang akan mendatang. Dari uraian penjelasan tersebut dapat disimpulkan, sistem informasi menyeratkan pengguna teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi tiga pihak yang membutuhkan dan pengguna. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagai suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus pengolah data atau disebut juga dengan nama siklus informasi. Yang pertama input, yang kedua model, yang ketiga output. Data yang masih belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih lanjut, karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. Pada umumnya, data diperoleh disimpan terlebih dahulu, yang nantinya setiap saat dapat diambil untuk diolah menjadi informasi. Data itu disimpan dalam bentuk basis. Data ini yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan data, dan teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data, sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat waktu. Informasi yang akurat dapat dicapai dengan komponen kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjadi sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Komponen kontrol membuat sistem informasi menghasilkan informasi yang akurat. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu 1. Komponen input atau komponen masuk. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output atau komponen keluaran. Yang keempat, komponen teknologi. Yang kelima, komponen basic. Dan yang keenam, komponen kontrol atau komponen pengendalian. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk satu kesatuan. Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada, maka sistem informasi tidak akan dapat melakukan fungsinya, yaitu pengolah data, dan tidak dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan tepat pada waktu. B. Komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input, tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi sistem
atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu di target dalam bentuk basic data. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulasi yang digunakan untuk menangkap data dari sistem informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu 1. Dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. 2. Data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. 3. Data mendorong lengkapnya data akuntansi, sebabkan data yang dibutuhkan disebut satu persatuan di dalam dokumen dasarnya. 4. Bertindak sebagai pendistribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkannya. 5. Dokumen dasar dapat membantu di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah, sehingga sangat berguna untuk pelacakan pemeriksaan. 6. Dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindungan dari file-file data komputer. Selanjutnya, setelah data tercatat di dokumen dasar adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi. C. Komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu di kernel. D. Komponen basic data. Basic data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan sebagai perangkat lunak untuk memanipulasinya. Terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basic data, yaitu 1. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basic data atau database. 2. Simpanan permanen atau storage. Untuk menyimpan basic data tersebut, simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. 3. Perangkat lunak untuk memanipulasi basic datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk satu paket. Banyak paket perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basic data. Paket perangkat lunak ini disebut dengan Database Management System atau DBMS. Yang populer untuk mengolah basic data sekarang ini adalah Relation Database Management System atau RDBMS, menggambarkan suatu file basic data seperti suatu tabel, yaitu bagian kolom menggambarkan file dari data dan basic bagian baris menunjukkan record dari data. Komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perbandingan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematika untuk menghitung unit yang harus dipesan. Misalnya, adalah barang dengan kode 102 yang harus dipesan kembali sebanyak 7 unit. Pertanyaannya adalah, mengapa harus 7 unit? Mengapa tidak lebih atau kurang dari 7 unit? Pemesanan kembali sebanyak 7 unit merupakan jumlah yang paling ekonomis yang sudah dihitung melalui model matematika.
atau Economist Order Quantity (EQO). Persediaan barang yang paling ekonomis dipengaruhi oleh dua macam biaya, yaitu satu, parsing cost atau procurement cost, yaitu biaya pemesanan sesuatu dengan frekuensi pemesanan sebesar frekuensi pemesanan dikali dengan biaya setiap pesan. Frekuensi pemesanan dapat dihitung dari jumlah unit yang dibutuhkan selama satu periode dibagi dengan banyaknya unit setiap kali pemesan. Yang kedua, carry cost, yaitu biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan rata-rata persediaan yang ada di gudang sebanyak biaya penyimpanan per unit barang dikali dengan rata-rata unit persediaan di gudang. 1. Biaya penyimpanan per unit barang dapat dihitung dari persentase barang pembelian unit. 2. Total biaya yang terjadi adalah merupakan penjumlahan dari dua komponen biaya tersebut. 3. Total biaya yang paling minimum dapat dihitung dari turunan pertama dari total biaya sama dengan 0. Komponen model teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan barang yang tepat waktu. Komponen teknologi mempercepat sistem informasi dalam pengolahan data. Komponen teknologi dapat dikelompokkan ke dalam dua macam kategori, yaitu teknologi sistem komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, dan teknologi sistem telekomunikasi. Teknologi merupakan alat toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjelaskan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. F. Komponen kontrol. Menurut Michael, menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen ini digunakan untuk menjamin bahwa sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian-pengendalian, yaitu 1. Pengendalian organisasi, 2. Pengendalian dokumentasi, 3. Pengendalian perangkat keras, 4. Pengendalian keamanan fisik, 5. Pengendalian keamanan data, 6. Pengendalian komunikasi. Dan sistem pengendalian aplikasi atau aplikasi control system. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan atau input control, pengendalian proses, processing control, dan pengendalian keluaran atau output control. Pengendalian aplikasi umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogram di perangkat lunaknya. Pengendalian aplikasi diantaranya adalah control digital check, resourceable check, ISO check, bad control check. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye.